Ini batu bata kuno yang berelief ya. Kuno, ya, iya. Ada reliefnya Kang, loh. Iya. Kaca. Ikan dan kaca, ya. Loh. Ada bunga gitu kan. Iya, iya. Relief bunga. Mungkin dari teman-teman ya ada yang tahu ya. Itu ada relief yang timbul ya. Ada relief timbul. Terus ada juga relief yang enggak timbul. Jadi ini seperti medalion gitu atau lingkaran gitu. Iya. Ini ya? Enggak, ini kaki. Oh, kaki. Ya, badan, kaki. Terus ini kepalanya tapi kepalanya enggak ada. Iya, Nandi. Nandi ya, itu ya. Ini kita kayak Arca Nandi, tapi entah ya, buktinya ada di sini. Apa itu? Ini adalah relief Kala Kirtimuka. Tapi ini bagian gigi taringnya. Ya, tombak, betok, sama pedang kalau tidak salah. Saya lihat sendiri ada pusaka itu terikat di sini katanya. Lokal Majapahit Studi Club itu pernah berkata, situs ini bukan candinya ya, tapi situsnya. Untuk luas situs ini katanya itu lebih luas dari Candi Borobudur. Jadi ini situs candi yang terpendam. Dan nanti kenapa berjajar? Jangan di skip video ini, kita akan bahas di sana. Oke, siap. Kita lanjut menuju ke situs Candi Kesimantani. Kemasantani Kang? Kemasantani ya. Iya. Jadi banyak sekali kalau warga bapak petani yang mencangkul terus menemukan batu. Iya, ini dipinggirkan ini. Batu andesit atau batu-bata kuno terus ditepikan, diamankan. Terlihat utuh. Kalau yang tidak utuh ya sekalian dihancurkan biasanya. Ya, nah. Oke. Oh. Ini sebenarnya tumpukan batu bata kuno ini Kang. Iya. Kalau seandainya dibersihkan ini batu bata kuno semua. Batu bata kuno semua ya. Loh. Tapi yang sudah ya nggak utuh. Iya. Jadi kita tidak bisa mengetahui kira-kira ukurannya seberapa juga. Nah ini di sepanjang jalan yang akan nginjak ini juga pecah-pecahan batu andesit candi. Tapi sudah hancur, tinggal sedikit gitu. Nah ini Kang. Ya itu ya. Nama situsnya. Situs Kemasantani. Jadi ini sudah diakui oleh Balai Pelestarian Kebudayaan. Kalau nggak gitu, situs ini sudah hancur dulu. Iya, sebenarnya kan. Situs ini itu bernama situs Kemasantani dan mitosnya karena hancur, salah satunya hancur karena mitos. Terus ada juga yang bilang lokasi ini pernah dibom oleh kolonel Belanda waktu agresi militer 2 kalau tidak salah. Bom, makanya morat-marit apa hancur ya. Iya. Semburat itu bahasa Jawa ya, gitulah Kang ya. Nah di sini ada beberapa relief yang bisa kita jumpai ya. Iya ini ya. Ini ya, di sini ada beberapa relief, bahkan bentuk-bentuk arca ini katanya ini dari kinara-kinari gitu, tapi tidak utuh. Dari bentuk bidadari gitu ya, bidadari yang burung itu, dan ini juga. Iya. Banyak loh ini pecah-pecahan gitu. Jadi cukup tragis kan, sebelum adanya ini katanya itu sering dijarah karena nama kemasan diambil nama emasnya saja. Oh iya. Jadi warga itu menyebutnya di sini itu adalah tempat penyimpanan harta karun Majapahit kan. Jadi gitu ya. Alat metal detektor di sini, terus ada dididik digali. Terus batu pun meskipun reliefnya utuh dipecah terus diambil dalamnya yang berbunyi itu tadi. Itu kenapa menyebar luas di seluruh persawahan warga? Karena dibom oleh kolonel Belanda pada zaman dahulu. Terus untuk eranya, coba nanti teman-teman mungkin bisa menebak-nebak ya. Soalnya saya sendiri pun bingung, dan juga rekan-rekan saya yang sejarawan dan juga pecinta sejarah itu bingung di lokasi. Kira-kira dari era apa? Soalnya batu bata kuno pun berbagai macam era. Kan setelah ini ya. Di sini ada beberapa relief-relief yang cukup bagus. Ini kan relief yang bisa kita temui seperti di situs candi ini Petirtaan Jolotundo gitu, atau mungkin era-era Kediri, era-era Kahuripan, era-era Erlangga gitu ya. Batu bata kuno. Iya. Ini batu bata kuno yang berelief ya. Iya. Ada reliefnya Kang loh. Iya. Ini pinggirannya halus, terus ini makara kayaknya. Oh ya makara ya ini. Mitologi dari naga. Iya, ikan dan gajah. Ikan dan gajah ya.
Ini juga ada batu lingga. Oh iya. Batu lingga, meskipun Patah ya. nggak utuh ya. Ada bunga gitu kan. Iya ya. Ini bunga. Mungkin dari teman-teman ya ada yang tahu ya. Ini kira-kira era apa ya? Oh. Terus ini apa ini? Itu pinggirannya candi ya, biasanya ya. Oh iya, pinggiran candi. Terus ada juga relief-relief hewan juga ada Kang di sini. Di sini yang bikin bingung para sejarawan katanya ya, kayak saya juga kurang paham sedikit. Di sini tuh ada relief yang timbul ya, ada relief timbul. Terus ada juga relief yang nggak timbul. Jadi ini seperti medalion gitu atau lingkaran gitu. Iya. Ini loh, ini tidak timbul tapi ini timbul gitu. Ini apa ini? Mas? Nah ini bentuk bunga. Ya, bunga ya. Iya bentuk bunga ini. Iya. Bunga ceplok. Bukan ya? bukan itu. Nah di sini ada relief hewan juga Kang. Entah sapi, entah kerbau, entah iya. gajah. Ini cuma kebalik ini Mas. Iya kebalik ini ya. Enggak, ini kaki. Oh, kaki. Ya, badan kaki. Terus ini kepalanya Kalau tapi kepalanya nggak ada. Sapi itu andini ya. Nandi. Hah? Iya Nandi. Nandi Nandi ya, itu ya. Ini sapi atau yang lain juga kita Iya. kurang paham. Soalnya tidak ada kepalanya. Kok ada kepalanya kita bisa memastikan. Iya iya betul. Oh, banyak sekali Kang. Di sini pun loh bentuk-bentuk dari ini Ada fragmen-fragmen terakota ya. Iya betul. Loh. Terus ini juga batu lingga ini loh, bentuknya Iya. segi 6. Terus ini pecahan dari arca Kang. Iya, Entah arca apa ini ya. Pecahan arca ini Kang. Ini kalau ditata ulang cukup besar ya ini ya. Candi ini ya. Iya, jadi saya membayangkannya gini Kang, seandainya situs ini berdiri megah, nggak ini aja, saya buat agak kecil seperti Candi Jawi gitu, seperti situs Candi Jawi, berdiri di sini Kang dengan pemandangan yang luar biasa di tengah sawah. Bagaimana bayangkan teman-teman, gimana ya? Soalnya di lokasi situs ini diperkirakan besarnya itu kalau dari Candi Jawi itu kurang besar. Apa itu? Ini adalah relief kala Kirtimuka. Tapi ini bagian gigi taringnya. Taringnya aja segini. Oh iya itu ya. Taringnya aja segini. Ya, ini segini, ini giginya. Giginya ya. Nah, bayangkan besarnya, ini aja berada di atas Kala Kirtimuka. Iya, di atas gapura atau mungkin bangunan candi gitu. Iya ya. Ini giginya aja segini loh, badannya segini loh. Iya. Bayangkan besarnya. Jadi itu adalah salah satu bukti betapa besarnya situs ini pada zaman dahulu. Nah, di lokasi ini itu yang membuat bingung adalah banyak ditemukan prasasti terdekat di sini. Seperti di sini nama dusunnya itu Ketanen, Desa Kemasan Tani. Ya. Kemasan Tani. Ketanen, Desa Kemasan Tani. Nah, di Museum Pim Trowulan itu juga ada batu prasasti bernama batu prasasti Ketanen yang dikeluarkan malah sebelum era Empu Sindok, era Dharma Wangsa Teguh. Terus yang kedua itu di sini dekat juga dengan batu prasasti Wulik yang menyebutkan Sungai Pikatan sebagai desa Pikatan, pembuatan pembendungan pada zaman dahulu. Juga ada batu prasasti era Singosari, juga ada yang ada di tengah sawah itu Kang, mungkin di YouTube itu sampai ya. juga ada ya. Iya ya. Itu juga dekat sini Kang. Iya ya. Terus batu prasasti Majapahit juga ada. Terus ada juga batu prasasti terdekat di sini juga ada. Batu prasasti apa itu yang ada di tengah makam itu? Ada 2 angka tahun. Logis dari sebuah situs candi terpendam yang ada di tengah persawahan. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang membayangkan atau mungkin ada yang tahu kira-kira ini situs ini era apa dan juga tempat apa itu pada zaman dahulu di lokasi ini ya. Karena lokasi ini juga dekat dengan situs yang bernama Balai Kambang. Oh, kurang lebih ya sekitar 500 lah ya. Iya. 100 meter ya. Sekitar 300 atau 400 meter ya. Iya, itu. Iya, Dekat dengan sini kan. Ini yang kita injak ini batu andesit semua kan. Batu andesit semua, tapi Iya. sudah pecah-pecah. No ya. Batu ya itu kan batu andesit semua. Batu andesit semua. Samping-samping itu juga Iya. banyak kan. Cuma sudah aus ya. Iya, sudah aus ya, sudah hancur. Ya. Oh, buktinya di situ yang masih ada guratannya ada itu kan. Iya. Loh, masih ada guratannya, teman-teman. Ya semoga nanti bisa diekskavasi. Soalnya saya dengar-dengar setelah pohon ini roboh ya, setelah pohonnya roboh itu katanya nanti akan diekskavasi. Tapi entah kapan ya, semoga nanti akan diekskavasi.
Bahkan di sini pun pernah ditemukan keris gitu katanya, keris, Pusaka? pedang, iya pusaka. Oh, Pernah. gitu Jadi waktu pohon ini tumbang ya, Tumbang. bukan karena gaib ya, ya. bukan karena gaib, di luar gaib ya. Jadi kan memang pohon ini sengaja Tumbangkan. ditumbangkan, mau Ya. dibuat ini. Jadi dulu ditemukan di bentuk akar sini, di akar sini katanya ya. Saya sih kata warga sekitar juga. Pusaka ya. Ya, tombak, betok, sama pedang kalau tidak salah waktu itu. Kita ya. Iya loh, di sini pun batu bata kuno ya masih terikat loh ini. Iya, masih terikat. Loh, ini batu andesit loh. Terus saat ini pusaka itu di mana? Wah, kurang paham gitu ya. Saya soalnya waktu saya kesini buat video kemarin itu saya tanya-tanya juga kepada warga sekitar sampai dikasih tahu tentang struktur batu bata kuno terpendam. Itu juga beliau mengatakan, iki saya tidak suka dengan hal-hal gaib, hal-hal mistis. Tapi waktu di sini apa pohon besar itu waktu tumbang di bawahnya itu saya lihat sendiri ada pusaka itu terikat di sini, katanya gimana itu betok sama pedang gitu. Betul itu apa? Betok itu seperti tombak gitu bentuknya, Oh, seperti ujung tombak. ujung tombak ya. Berarti seperti anu yang lancip itu ya. Iya, bentuknya seperti Iya. ujung tombak. Ya, ini Iya. gondang ya. Ini Berarti gondang kan- tapi yang Iya. di sebelah situ itu ikut pacet. Oh, Jadi iya. pemandangan yang kalian lihat sekarang ini teman-teman itu pacet. Berarti tetangga kecamatan ya. Iya, Dengan perbatasan. Ini, perbatasan. Semua ini. Batuan candi semua ini ya. Kalau ditata ulang besar ini, megah ini. Betul. Apa ini ada hubungannya dengan balai Kali gampang. tambang tadi ya? Bisa jadi, Yang banyak batu tumpaknya itu tadi. bisa jadi karena di lokasi ini juga berdekatan. Selain itu juga untuk tebaran batu bata kuno ini semua, bahkan kata salah satu sejarawan lokal Majapahit Studi Club itu pernah berkata, situs ini bukan candinya ya, tapi situsnya. Untuk luas situs ini katanya itu lebih luas dari Candi Borobudur.